menyampaikan masukan-masukan dari hasil rapat kemarin. Yang pertama, sebagaimana yang ditampilkan di layar karena masih dalam proses dicetak hard copy-nya, di angka 33, di nomor 33. Masukan dari Bu Lulu, FPKB, mengusulkan untuk menambahkan dan mengubah beberapa definisi dalam pasal 1, angka 17, angka 18, angka 19, dan angka 20 di ketentuan umum. Angka 17, definisi mengenai aparatur pemerintah desa, yang selanjutnya disingkat APD, adalah profesi bagi kepala desa dan perangkat desa yang bekerja pada instansi pemerintah desa. Angka 18, pegawai aparatur pemerintah desa, yang selanjutnya disebut pegawai APD, adalah pegawai pemerintah desa. Ini halaman berapa nih? Usulan untuk dimasukkan di ketentuan umum, Pak Ketua. Oh, ini yang baru ya, yang iya, yang baru diinsert. Di sini ada nggak di sini, Bang? Belum, ada ya? Gini, supaya lebih bagus, yang ada di sini aja dulu. Yang dibagi. Oh, yang semalam. Yang semalam. Setuju Pak Ketua. Biar kita bisa ngikuti. Kalau nggak ada di sini kita nyarinya di mana? Berarti. Baik, izin pimpinan. Di angka 11, di nomor 11, masukan dari Ibu Lulu dari FPKB mengusulkan untuk menambahkan dan mengubah beberapa definisi dalam pasal 1 ketentuan umum. Jadi tadi yang dibacakan itu hanya merinci saja yang terkait dengan APD dan lain sebagainya itu. Catatan dari 11, ya, ini hanya judul undang-undang. di yang sebelah kanan, Pak Ketua, tanggapan anggota balik. Iya. Ya. Itu angka 15 di sini. Oh, angka 15, ya, mohon maaf. Iya. Oke. Di angka 15, masukan dari Ibu Lulu, FPKB mengusulkan untuk menambahkan dan mengubah beberapa definisi dalam pasal 1. Catatan, pasal 1 sudah diubah dalam Perpu Cipta Kerja, sehingga tidak dapat dilakukan perubahan kecuali dengan UU yang menggunakan metode omnibus. Hal ini sesuai dengan lampiran 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik. Kita konsisten ya. Karena tugas kita selain melakukan perubahan secara substansi juga kita melakukan sinkronisasi. Setuju ya? Jadi kita tidak batal untuk masuk ya. Baik, lanjut. Di nomor 69, pasal 5A, ada masukan dari Pak Supriyansa, FPG, ditambahkan kata pusat setelah kata pemerintah. Kemudian masukan dari Pak Hinca, FPD, setuju dengan rumusan ayat 1, untuk ayat 2 harus diberikan akses untuk menghindari keterisolasian. 69, Pak. 69, Bapak. Halaman 13. Baik. Kemudian masukan dari Bu Dasi, FPAN, perlu diatur dalam pasal 5A pemanfaatan dan pemberdayaan dana konservasi dan rehabilitasi dalam bentuk destinasi wisata alam dan pemberdayaan ekonomi lainnya. Masukan Pak Mukhlis, FPDIP, pasal 5A menyebutkan tidak hanya hutan dan kebun produksi, tetapi juga mengatur hutan konservasi dan hutan lindung atau register. Catatan di halaman 14, 1. Penggunaan kata pemerintah sudah sesuai dengan perubahan pasal 1 tentang Undang-Undang Desa sebagaimana diubah dalam Perpu Cipta Kerja.
Jadi definisi pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah. Nomor 2, pengaturan terkait dana konservasi dan rehabilitasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDHE yang peruntukannya bagi konservasi dan rehabilitasi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan bagi wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan. Izin pimpinan, pemerintah itu kan di Undang-Undang Cipta Kerja ya, Perpu yang baru itu kan. Nah, apakah kita mengacu ke sana? Apakah tidak perlu lagi ditulis lagi di sini dalam konsideran penjelasan di pasal bab 1? Supaya orang kan tidak harus membaca yang di sana kan? Disamakan aja kalau bahwa pemerintah pusat itu selanjutnya disebut dengan pemerintah supaya memudahkan kita, nggak perlu kita buka lagi ke undang-undang yang jauh di sana gitu, supaya mempermudah orang membacanya. Demikian pimpinan, terima kasih. Silakan. Izin Pak Ketua, Pak Sturman, mohon maaf. Jadi tadi konsisten dengan yang masukan Bu Lulu untuk memasukkan tambahan definisi di ketentuan pasal 1 di ketentuan umum, jadi konsisten dengan di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan harus melakukannya dengan metode omnibus, dan itu sudah diperbaiki di ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga konsisten penyebutan pemerintah nanti mengacu ke sana. Maksud saya, kita kan tidak merubah Undang-Undang Cipta Kerja, menyesuaikan aja. Di Cipta Kerja kan pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut apa kan itu kan. Coba deh baca lagi. Kita nggak merubah apapun. Ya, supaya jelas diciptaker. Ya. Coba dilihat aja. Nambahkan Pak ya. Kalau memang itu pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah bla bla bla. Nah di sini juga kita pemerintah pusat disebut dengan tidak menyimpang, tidak merubah apapun. Cuma memudahkan orang untuk membacanya gitu loh. Agar tidak melihat lagi omnibus itu. Ya. Terima kasih Pak Turman yang kami hormati, Pak Pimpinan, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Jadi memang di dalam Undang-Undang 6 tahun 2023 yang menetapkan Perpu 22 tahun 2022 tentang Perpu 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja itu, salah satu pasalnya, jadi bukan hanya di dalam definisi operasional Cipta Kerjanya Pak Jenderal, tapi tentang bab Undang-Undang Desa pasal 1 diubah. Nah, kebetulan mengubahnya diseragamkan sama dengan 78 undang-undang yang lainnya. Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah. Dan itu yang berlaku di Undang-Undang Desa yang ada di Cipta Kerja juga. Makanya kita ketika menggunakan kata pemerintah konsisten dengan pasal yang diubah di sana gitu. Jadi bukan Cipta Kerjanya, tapi pasal Undang-Undang Desa yang diubah di dalam Cipta Kerja. Nah itu yang makanya kemudian kita agak kesulitan, terkunci, tidak bisa kita tulis lagi menjadi pemerintah pusat. Karena dia sudah mendefinisikan pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah. Hanya konsistensi saja sih gitu. Sehingga nanti semua norma yang ada di sini menggunakan kata pemerintah. Saya rasa kita setuju ya Pak, karena masalahnya yang diubah itu Undang-Undang Nomor 6 di Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Baik. Lanjut. Baik, kami lanjutkan di nomor 3, catatan hutan lindung, hutan konservasi, dan taman nasional termasuk bagian dari kawasan pelestarian alam. Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDHE. Sehingga dapat dirumuskan usulan rumusan yang baru di halaman 15 di ayat 1, pemerintah menetapkan wilayah desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi. Ayat 2, penetapan wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan beserta kemudahan dalam membuat akses publik bagi masyarakat setempat. Ayat 3, desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak mendapatkan dana konservasi dan atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan wilayah desa, kemudahan membuat akses publik, dan pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah.
Ada tanggapan? Saya rasa cukup ya. Nggak boleh nanya. Silakan. Ini yang lagi panja RUU KSDHN. Enggak. Kalau saya hanya mau mencoba membuka ruang diskusi terkait ini kan bicara batas konservasi dan lain-lain. Apakah sandingannya hanya KSDAHE atau UUPA gimana ya? Karena ya maaf ya pimpinan gitu, terkadang ada, itu kan dari awal saya konsisten mempertanyakan sandingan dengan undang-undang yang beririsan. Karena mayoritas desa itu tidak bermasalah dengan undang-undang KSDAE, tapi malah UUPA gitu. Saya minta, apakah ini sudah juga dipikirkan oleh kawan-kawan tenaga ahli untuk bicara UUPA gitu, disandingkan dengan KSDAHE, karena bicara ini kan kurang lebih pasti juga sudah ada sedikit banyaknya beririsan dan nanti akan menjadi permasalahan baru. Itu aja sih yang diantisipasi, karena konflik desa itu bukan hanya konservasi tapi batas antara yang mana ranahnya UUPA dan KSDAHE saja sampai sekarang kan masih belum selesai. Terima kasih pimpinan. Silakan. Memang sebenarnya ya, ini ada satu problem. Ini kan terkait dengan perubahan soal undang-undang PA kita yang tidak lagi mengenal status, kita tidak mengenal lagi status undang-undang payung ya. Jadi dulu kita itu jauh lebih mudah karena ada Umbrella Act, sehingga akan lebih mudah untuk mensinkronkan semuanya. Namun demikian saya persilakan kepada, silakan Pak Firman. Baik, terima kasih pimpinan. Saya menegaskan yang disampaikan Bu Kiki tadi, yang terkait dengan dana konservasi. Dana konservasi dan dana reboisasi sekarang ini kan masuk ke postur APBN. Bahkan Kementerian KLHK saja tidak punya kewenangan untuk meminta ini. Tergantung semau-maunya Kementerian Keuangan. Nah, kalau ini justru kementerian lembaga yang bertanggung jawabnya tidak dapat, dan kemudian ini ada norma yang mengatur desa untuk mendapatkan itu, apa ini enggak akan menimbulkan masalah di kemudian hari? Karena kementeriannya nggak dapat ini. Justru sekarang ini kami di Undang-Undang 41 dan konservasi sedang minta mengembalikan agar dana-dana reboisasi dan konservasi termasuk reklamasi itu dikembalikan kepada kementerian, karena yang menjadi korban kan kehutanan. Demikian, terima kasih. Kalau boleh, ini kan ini sebelum ke TA ya. Ini kan soal given aja sebenarnya. Toh juga nanti pada saatnya pasti akan disinkronkan oleh pemerintah, mana yang bisa, mana yang enggak. Jadi sebagai political will kita, keberpihakan kepada desa hari ini, di luar dari 3 yang saya sebutkan tadi, kita boleh mengeluarkan semua idealisme kita tentang desa. Ya, pada akhirnya nanti, karena ini tidak mudah seperti yang disampaikan oleh Kiki maupun Pak Firman terkait dengan ini, karena ini postur APBN kita, ini semua pemasukan ini masuk jadi gelontoran di dalam APBN, dan itu yang nanti. Nah, karena itu, tapi pilihannya satu, kita mau masukkan atau tidak. Realitas hari ini, realitasnya hari ini itu akan sangat sulit. Itu akan sangat sulit untuk dilaksanakan. Izin pimpinan. Silakan Pak Sturman. Jadi kalau menurut saya, kalau sudah ada di ketentuan lain, undang-undang lain, dan kita nggak usah memaksakan, menurut saya, ya biar aja begitu. Kecuali memang secara kita timbang, kita ukur, kita teliti bahwa itu bisa dimasukkan. Kalau nggak bisa, ya ngapain kita capek-capek memaksakan diri. Kemudian saya mohon dengan sangat nih TA, karena juga para panja ini juga perlu banyak pencerahan juga nih tentang undang-undang desa yang atau kaitan dengan undang-undang yang lain. Kalau memang ada yang bapak-bapak ibu ketahui, ya sampaikan saja. Contohnya sederhana tadi tentang masalah pemerintah. Kalau pemerintah itu bapak sudah kemarin tahu, ngapain dimasukkan gitu. Capek kali kita masuk-masukkannya itu. Kalau mulai kemarin sudah tahu, ngapain harus tulis lagi sekarang? Gitu loh. Pak, ini sudah jawab, kita kan jadi selesai. Ini kan ngabisin tinta, ini ngabisin kertas untuk fotokopi.
Ngapain dimasukkan kalau memang kita sudah ada? Makanya katakan sering sekali izin pimpinan, dibikin ditunjukkan undang-undang yang existing yang sudah berlaku sehingga kami yang di sini ini bisa membanding-bandingkan walaupun judul lagunya ojo dibanding-bandingke. Tapi kan tidak bisa, tidak semua orang seperti itu gitu loh. Supaya kita lebih cepat prosesnya. Demikian pimpinan, terima kasih. Ini memang kan yang penting kan speak up, Pak. Pimpinan. Boleh. Parle kan. Jadi karena kita parle, jadi speak up itu penting, Pak. Silakan Kiki. Sedikit saja. Ya itu dia sih. Speak up dengan menjaga ritme dan konsistensi kan begitu ya pimpinan. Itu. Jadi maksudnya saya hanya menegaskan kepada kawan-kawan TA dan khususnya kepada pemerintah itu bahwa di pasal 5A ini ada yang sampai hari ini secara historis dan sampai hari ini memang antara UUPA dan Undang-Undang KSDHA ini unsolved. Sedangkan tujuan dibentuknya sebuah undang-undang itu adalah kepastian. Saya takutnya ekspektasi kita semua di sini berpihak dengan apa yang disampaikan tadi oleh ketua. Oke, tapi jangan sampai gitu yang di-expect sama para aparat desa ini tidak sesuai juga. Ya, ini saja ya. Kalau memang pemerintah menyanggupi syukur, tapi kalau tidak kan harus ada solusinya. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih pimpinan. Baik. Ini sebenarnya kan di draft itu tidak masuk ya, tapi ini kan aspirasi dari semua kawan-kawan yang ditampung ini. Nah, supaya tidak menimbulkan perdebatan, saya mau tanya saja supaya kita ambil keputusan. Silakan teman-teman PDIP, ini kita mau masukkan atau enggak? Izin pimpinan. Ya Pak. Kalau memang sudah ada di tempat lain yang sudah diatur dengan kementerian badan lain seperti dikatakan oleh Ibu Kiki Fatmala tadi itu, jangan kita paksakan dimasukkan, maksud saya gitu loh. Ini dari kami PD Perjuangan. Ini pembagian ke desa belum ada di undang-undang yang lain, Pak. Maksudnya ada nggak di peraturan lain? Tidak ada. Kalau nggak ada silakan dimasukkan. Tapi Ini kalau sudah ada di kementerian lain atau di undang-undang yang lain nggak perlu masukkan lagi. Nanti kan bertabrakan kita nanti. Ya, ini belum ada. Justru usulan ini kenapa saya bilang penting? Karena dari kawan-kawan itu, ini kan buat apa namanya ya? Secara politik kita berusaha menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan. Nah, termasuk di dalamnya adalah memperbesar seberapa besar nanti desa itu punya sumber-sumber penghasilan yang lain. Tapi apakah itu nanti bisa, itu akan sangat ditentukan oleh pemerintah. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Firman tadi. Pimpinan, selama itu tidak bersinggungan dengan undang-undang lain dan untuk mensejahterakan masyarakat desa, kami PD Perjuangan setuju. Baik. Silakan Pak Firman. Ketua, kalau itu dimasukkan, maka saya mengusulkan agar khusus pasal ini nanti ada penjelasan. Karena tadi saya sampaikan, KLHK saja tidak ada diatur dalam undang-undang itu. Alasannya adalah di dalam penjelasan bahwa ini bentuk tanggung jawab dan keterlibatan bahwa desa itu punya tanggung jawab untuk pelestarian lingkungan. Itu harus dimasukkan. Jadi ada argumentasinya. Karena masyarakat yang paling dekat dengan hutan itu kan desa. Sehingga ada bentuk tanggung jawab di situ. Kalau disahkan KLK belum tentu juga dimanfaatkan untuk itu. Tetapi kalau itu disahkan kepada desa, maka desa punya kewajiban setiap lingkungan, setiap hutan yang ada di lingkungannya, desa punya tanggung jawab. Ini konsekuensi. Untuk menerima anggaran tapi harus tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan. Itu di dalam penjelasan. Makasih pimpinan. Baik, langsung dicatat ya usulan Pak Firman bahwa kalau itu pun terjadi pemanfaatannya dalam rangka untuk pelestarian. Di penjelasan ya. Artinya FPG juga setuju. Silakan Gerindra. Izin Bang Edo. Oh, sorry. Saya gilir dulu ke fraksi dulu Pak Budi ya. Karena Pak Obon agak ragu-ragu, saya mewakili Gerindra setuju untuk dimasukkan. Silakan ke fraksi Nasdem. Setuju dimasukkan ya? Baik.
Silakan PKB. Tidak terbiasa, Pak. Ini pasal setuju dimasukkan dana rehabilitasi apa semuanya. Yang dulu Pak, saya baca dulu. Oh, baca dulu ya. Tidak. Silakan ke Demokrat. Fraksi Partai Demokrat setuju dimasukkan. Baik. Silakan ke PKS. Terima kasih pimpinan. Saya ingin menggarisbawahi usulan pimpinan tadi, bahwa pembicaraan kita tentang RUU Desa ini adalah semua eksplorasi kita tentang apa yang ideal untuk desa. Bahwa nanti berbenturan dengan undang-undang yang lain ataupun dengan ketersediaan anggaran pemerintah, itu soal nanti jawaban pemerintah kepada kita. Sehingga wacana kita pembangunan bermulai dari yang terbawah, bukan dari teratas. Terbawah itu bisa kita lakukan. Saya setuju itu. Sehingga ide kami pun kemarin sudah kami sampaikan, tunjangan rumah tangga, tunjangan operasional, bahwa itu ada atau tidak anggaran soal lain. Tapi menurut kami itulah hari-hari yang dihadapi kepala desa. Mereka menghadapi tamu, menghadapi persoalan yang tidak ada di nomenklatur anggarannya. Demikian, saya setuju kalau itu wacana besar yang kita bangun, ya, sehingga nanti kita dialogkan dengan pemerintah. Ya. Demikian, Pak. Baik. Silakan ke PAN. Belum hadir ya. Tadinya Bu Desi itu mau hadir secara virtual. Tolong dikirim linknya, zoomnya ke Ibu Desi ya. Ada link. Nggak ada lagi. Oh, sudah nggak boleh ya? Kecuali paripurna, baik. Bukan, nanti diklaim lagi. Kemarin saya diklaim, katanya kita umumkan. Kita tidak pernah umumkan adapun satu fraksi setuju atau tidak. Kecuali tidak hadir dan tidak hadir. Ya, kalau nggak ada PKB gitu. Ya, PKB. Silakan PKB dulu nih, sebelum ke Pak Anas ya. Sebentar Pak. Sebelum ke PKB, saya karena Bapak tadi giliran ditunda, saya ke Pak Anas dulu Pak. Terima kasih. P3 setuju dimasukkan. Baik. Silakan ke PKB. Ya, PKB prinsipnya setuju Ketua, selagi memang memberikan akses kemudahan bagi desa, terutama peningkatan fiskal desa. Jika ada berbenturan dengan undang-undang yang lain, nanti kita minta undang-undang yang lain menyesuaikan dengan undang-undang ini. Kira-kira begitu. Terima kasih, pimpinan. Ini kelihatan sekali kalau yang punya menteri desa ini kayaknya. Baik, semua fraksi sudah ya. Sekarang saya serahkan ke Pak Johan Budi. Ya, saya sedikit aja Pak Ketua. Maksud saya itu yang kemarin rapat-rapat itu yang kayak begini Pak Ketua. Jadi langsung diketik, jadi sehingga kita bisa perdebatkan itu, kita bisa tahu gitu loh. Ini bagus nih, perlu diapresiasi yang sekarang ya. Kalau kemarin saya nggak apresiasi, kalau sekarang kita apresiasi. Terima kasih. Makanya kita sangat butuh Pak Budi ada di Badan Legislasi. Bapak jangan pindah-pindah dari Badan Legislasi, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian seluruh fraksi setuju ya untuk tetap kita masukkan. Lanjut. Halaman 20 di nomor 109. Halaman 20 nomor 109. Masukan dari Pak Sahrul FPKS, perlu ditambahkan tunjangan operasional untuk jamuan tamu. Masukan dari Pak Obon FPD, mohon maaf keliru itu. Kegiatan pusat dibebankan kepada pusat. Kemudian usulan penjelasan, dana operasional antara lain adalah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dana jamuan tamu untuk makan dan minum. Ya, jadi mungkin begini ya Pak. Kemarin kan usulannya teman-teman hampir semuanya, termasuk dari PKS, siapa anggotanya Pak Mujamil kemarin Pak? Pak Sahrul.
Yang paling elok kayaknya itu, ini kan soal jamuan tunjangan rumah tangga, ya kan, rumah tangga desa, operasional. Ya. Nanti kan sudah ada, coba bacakan semua itu jenis-jenis tunjangan yang ada di pasal lain. Coba ditampilkan. Dana operasional. Izin Pak Ketua dan anggota yang terhormat, jadi ini dimasukkan karena memang yang terkait dengan dana operasional itu adanya di huruf H. Jadi tersedia dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti yang 109 ya? Di peraturan turunannya. Ini yang 109 yang Iya. ditambah ya? Iya. Baik. Tapi di matrik yang baru sebetulnya kita sudah memasukkan sesuai yang tadi pagi diusulkan Pak Sahrul itu sebetulnya. Coba sekarang tampilkan yang matriks baru. Enggak, prinsipnya kan yang ini itu semua usulan hampir sama ya. Jadi yang sekarang rumusan di huruf A itu huruf A ya. Jadi huruf A itu tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini ada di penjelasan enggak? Dijelaskan enggak? Ya, itu usulan penjelasan Pak Ketua dari dana operasional, karena kemarin kan stressingnya kan di dana operasional. Jadi dana yang dimaksud dengan dana operasional itu adalah, tapi ini kan ada penghasilan tetap, masa tunjangan operasional jadi penghasilan tetap? Bukan, maksudnya di situ normanya tersedia dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya. Lah, yang terkait dengan usulan dari Bapak Ibu anggota yang terhormat itu kan berkaitan dengan dana operasional, itu termasuk salah satunya adalah dana operasional untuk kebutuhan jamuan atau kebutuhan operasional ke rumah tanggaan. Ya, mungkin jadi ditambahkan penjelasannya begitu. Ditambah penjelasannya udah ada. Mana nih usulannya? Nah, ini diusulkan untuk ada penjelasan. Pemerintah desa termasuk dana jamuan tamu, jangan jamuan tamu lah. Pimpinan. Itu tunjangan rumah tangga lah. Kan kalau di kita itu di mana, di pemerintah daerah, kabupaten, bupati, wali kota kan urusan rumah tangga kan, nomenklaturnya gitu loh. Iya Pak? Kan ada dua Pak, ada dana operasional, ada yang tunjangan rumah tangga tuh. Pimpinan, sedikit aja. TA mungkin kawan-kawan TA. Tadi saya diskusi sama Pak Firman juga. Tolonglah pakai istilahnya itu yang memang sesuai dengan kelaziman perundang-undangan dan peraturan. Jangan juga tiba-tiba muncul apa ini jamuan tamu. Kayaknya terminologinya uncommon deh ini, kayaknya gitu. Makasih. Ya, dana operasional rumah tangga desa ya, rumah tangga desa. Desa itu kan mencakup buat keseluruhan perangkat dan yang lainnya. Mungkin izin pimpinan. Silakan Pak Surman. Mohon nomenklaturnya harus dipastikan Pak. Apakah perangkat desa atau pemerintah desa atau musyawarah desa, kan beda-beda semua itu.
Perangkat desa beda dengan pemerintah desa. Jangan salah masuk barang itu. Wah. Jadi ini penting Ketua, karena saya pernah di BKO ke Komisi 2 membahas pemilu. Ini ada masalah serius yang dihadapi kepala desa. Di dalam undang-undang pemilu itu penyelenggaraannya itu kan faktanya kan di lapangan yang menyediakan TPS dan sebagainya itu kan kepala desa. Tetapi untuk anggaran, untuk kepentingan yang terkait dengan kegiatan di KPU itu tidak ada anggaran di KPU maupun di undang-undang lainnya. Maka dari itu, karena ini menjelang pemilu, ini betul, saya setuju dimasukkan, namun tadi saya sepakat dengan Bu Kiki, normanya itu adalah ajas kelaziman yang di dalam undang-undang itu kira-kira apa? Tidak hanya untuk jamuan, ini termasuk jamuan. Karena nanti pada waktu penyelenggaraan pemilu, bupati dan aparatur itu turun ke desa-desa itu, mengadakan pengecekan itu kan dijamu. Itu kan perlu anggaran besar, dan waktu itu kita usulkan di KPU nggak setuju mengalokasikan anggaran itu. Dan sampai sekarang itu masih gantung. Jadi saya setuju dimasukkan. Makasih. Itu tinggal dielaborasi aja nanti di penjelasan ya. Timsin ya. Jadi urusan rumah tangga itu termasuk di dalamnya adalah jamuan kayak gitu. Bukan, maksudnya itu yang penting kan sinkronisasi. Ya, sinkronisasi. Oke ya, setuju ya. Pak. Baik. Tunggu dulu Pak. Pak Obon, Ya, silakan. Ini sebentar. Ini masih ada mau tambahan? Saya sudah ketok nih Pak Obon. Substansi yang saya sampaikan terkait dengan kegiatan pusat Pak, bukan tentang operasional desa. Kalau operasional dan operasional kita sepakat. Tentang kegiatan pusat, ini kan sering, atau proyek-proyek nasional atau apapun. Kemarin saya ambil contoh, misal terkait dengan saat COVID. Nah, seyogianya itu tidak masuk dalam anggaran desa, tetapi dalam poin-poin yang ada, pasal-pasal yang ada, saya coba cari di mana memang nggak ada masukin pasal ininya itu Pak. Tapi secara prinsip tadi kegiatan pusat ya harus pusat yang menanggung, bukan dibebankan kepada pemerintah desa. Makasih Pak. Saya rasa kalau itu Pak Obon ya, nanti kalau ada kegiatan pemerintah pusat ya pasti pemerintah pusat yang akan keluarkan. Nah mungkin dengan kegiatan pemerintah pusat, tapi kalau kita masukkan terlalu jauh dalam norma, kelihatannya agak kurang apa ya, kurang ya. Tapi kita menangkap isinya yang disampaikan oleh Pak Obon. Baik, lanjut. Baik, kami lanjutkan di halaman 33. Nomor 201. Ada usulan dari Bu Lulu, FPKB, dan Pak Anas, FP3, menambahkan jaminan ketenagakerjaan, pemanfaatan tanah bengkok, tunjangan istri atau suami dan anak, dan tunjangan lainnya, serta disesuaikan dengan ketentuan pasal 50A dan pasal 62. Sehingga dibuat rumusan usulan di huruf C, jika sebelumnya di huruf C itu bunyinya adalah menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan kesehatan, menjadi huruf C menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang ketenaga kesehatan dan ketenaga kerjaan. Kemudian ditambahkan usulan penjelasan di huruf C itu, yang dimaksud dengan tunjangan antara lain adalah tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah bengkok. Pimpinan. Silakan. Ini mau bicara dulu Pak Sturman dulu ya. Saya serahkan ke fraksi dulu. Siap. Dia mau ke fraksi. Terima kasih Pak. Ini tanah bengkok ini apa yang bukan lurus maksudnya? Jadi penjelasannya jangan tetap bengkok. Kenapa nggak lurus kita bikin? Ya. Jadi gini. Yang maksud dengan tanah bengkok adalah bla 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 gitu. Jangan tetap bengkok lagi tuh di sini penjelasannya. Tambah bengkok barang itu. Ya.
Nggak semua orang tahu bengkok itu, Bang. Ya. Di kampung kami nggak ada yang bengkok. Kampung saya nggak ada, Pak, tanah bengkok. Jawa aja, itu sektoral aja. Baik, nanti ya usulan Pak Sturman itu menjadi hampir semua sepaham ini menyangkut soal istilah tanah bengkok itu. Tadi Pak Awi singgung nih. Bengkok atau bengkok, Pak? Bengkok. Ya. Bagaimana kita mengatakan itu atau E? Tergantung Bapak berasal dari mana. Nanti menteng kita bilang menteng, sama aja kan? Iya. Setuju, Pak, setuju. Ketua, itu silakan. Kalau nggak salah ada istilahnya itu tanah kas desa begitu kalau nggak salah ya. Karena kalau di Madura itu bukan bengkok, percaton gitu. Malah kalau semua itu diakomodir repot nanti panjang itu. Jadi usulannya adalah tanah kas desa, mungkin ditambah lagi contohnya di Jawa dikenal dengan tanah bengkok, kan di penjelasan. Di Madura dikenal dengan percakon. Ya kan, supaya lebih jelas ya. Ya, Pak Firman. Baik, terima kasih Ketua. Saya ingin menanyakan saja, bagi desa yang tidak punya bengkok, bagaimana ini pengaturannya? Karena ini juga ada yang, ini kan tidak semua desa itu punya bengkok. Ada juga desa yang tidak punya bengkok. Terima kasih. Baik. Artinya ini perlakuan khusus berarti, karena di kampung saya kan nggak ada, Pak, dapil saya. Tapi selama itu hukumnya hidup dan diakui berlaku, ya intinya kita tetap mengakui itu. Maksud saya gini Ketua, harus ada rasa keadilan bagi desa-desa yang tidak memiliki bengkok, juga harus ada aturan yang mengatur tentang hak dan hak mereka untuk mengenai ini, supaya ada keseimbangan itu. Kira-kira rumusan yang terbaik buat Pak Firman ini gimana ya? Artinya kita berharap desa bagi mereka yang belum memiliki dana kas desa, tanah kas desa itu wajib disediakan. Ya kan? Begitu solusinya. Solusi. Tapi nanti ya tolong ya, maksudnya tolong rumuskan, kita mengerti maksudnya Pak Firman itu dari sisi aspek keadilan. Yang sekarang di Jawa dan di Madura ada, tapi di daerah lain ada. Nah, di daerah lain ini kita juga harus beri afirmasi. Nah, bagaimana caranya? Tolong rumuskan ya di penjelasan. Ya. Izin pimpinan, tambahkan sedikit tentang tanah bengkok atau bengkok ini. Mungkin kita nggak bisa samakan di semua daerah, Pak. Nggak semua daerah yang ada yang bengkok, ada yang lurus, kan macam-macam peristiwa apa. Dan itu asal muasal dari ribuan tahun yang lalu. Jadi nggak bisa kita tiba ujuk-ujuk karena kita membuat undang-undang kita paksakan semua setiap desa harus punya tanah kas desa. Nggak bisa juga seperti itu. Nanti kita memaksakan kehendak kita, akhirnya berbenturan dengan yang lain. Jadi yang ada monggo kerso di Lajeng Kemawon. Tapi yang nggak ada ya nggak usah dipaksakan. Demikian, makasih. Atau sedikit Ketua. Sebentar Pak, saya gilir ini. Silakan ke Gerindra. Nanti berikutnya saya mulai dari Pak Anas ke atas lagi. Ya, baik. Tanah bengkok atau TKD di beberapa wilayah memang berbeda. Kemudian dalam pengelolaannya pun ada, katakan satu desa mendapatkan 10 hektar sejak turun-temurun, bahasanya tadi beribu tahun yang lalu, tapi nggak segitu juga. Biasanya mereka dalam 10 hektar misal, ada yang dikelola oleh kepala desa secara langsung, ada yang disewakan, dan macam-macam. Ya, saya rasa hal-hal teknis yang sudah berlaku dan baik itu tidak perlu diatur secara konkret dalam undang-undang ini, biarlah berjalan. Karena kalau kita masuk pada hal-hal yang sifatnya mengatur tanah bengkok, mengatur tentang SK, yang lain-lain, sementara banyak hal substansi yang tidak kita atur. Sebaiknya kalau bicara tentang tunjangan keluarga, tunjangan yang lain-lain itu sudah cukup. Tapi tunjangan tanah bengkok jangan masuklah, atau tunjangan kas desa, selama ini mereka sudah berjalan. Makasih. Baik. Nah, ini usulan baru lagi nih ya, supaya ini tidak usah, karena ini kan soal hukum yang sudah berlaku secara turun-temurun, bagi tidak perlu dibuat nomenklaturnya dalam undang-undang. Silakan silakan. Sebentar Pak, supaya saya adil, jangan nanti
Gerindra sudah mengambil kesempatannya. Tadi Pak Johan Budi saya tidak kasih kesempatan juga. Nanti saya diprotes Pak Budi, Pak. Nanti habis ini Bapak yang terakhir. Silakan ke fraksi Nasdem. Terima kasih pimpinan. Untuk mengenai tanah bengkok ini, kalau di Sumbar ini namanya tanah adat, dan memang kami bisa dibilang semua desa atau nagari itu mempunyai tanah adat yang dapat dikelola. Namun daerah lain mungkin belum tentu ada juga seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan. Yang ingin saya sampaikan bahwa apakah seperti tanah khas desa ini juga ada berbentuk aset lain? Karena kita di sini membicarakan kemanfaatan daripada hasilnya kan ya. Hasil daripada tanah bengkok tadi apakah dikelola atau disewakan sehingga dapat menghasilkan dan menjadi tambahan untuk desa itu sendiri yang dapat dimanfaatkan untuk desa, baik untuk kegiatan maupun juga untuk perangkat desanya. Ini kami menerima usulan dari perangkat desa untuk dari dana tersebut dapat menjadi tambahan tunjangan bagi mereka dan juga dapat menjadi dana yang dapat dipergunakan untuk kegiatan rumah tangga desa. Demikian, terima kasih. Silakan ke fraksi PKB. Ya, Ketua, sebenarnya tanah bengkok ini itu zaman dahulu karena kepala desa ini nggak digaji, maka untuk menggajinya lewat tanah bengkok itu, pemanfaatan tanah bengkok. Nah, karena aturan sekarang sudah ada gajinya secara resmi, maka perlu tidak kita itu kan perlu tidak kita atur di sini, karena sesungguhnya mereka begitu undang-undang desa ini lahir itu menjadi aset desa. Jadi kepala desa dan perangkat desa itu dibayar berdasarkan undang-undang yang nomor 6 tahun 2014 ini. Jadi tanah bengkok itu menjadi sebagai namanya PAD desa, pendapat asli desa. Jadi itu sebenarnya sesungguhnya. Nah, jika kita telusuri dari sejarahnya, maka apakah perlu tanah bengkok ini mereka dapat gaji lagi? Karena ini jadi double penghasilan. Nah, dalam catatan kita, kalau dalam sistem keuangan kita, kalau double penghasilan tentu ini menjadi masalah ke depan. Dan terima kasih pimpinan. Tapi ini meluruskan sejarahnya. Ya, oke. Baik, silakan ke Demokrat. Terima kasih, Ketua. Saya ingin juga menambah pemikiran, apapun namanya, yang kita sebut tanah kas desa atau tanah bengkok atau apapun namanya. Kalau kita lihat ke lapangan, khususnya di daerah-daerah perkebunan yang saya sejak kemarin sampaikan enklave dan terisolasi, tanah-tanah kas desa ini atau apapun namanya tadi, itu tidak semata-mata menjadi PAD, tapi lebih dari itu untuk antisipasi jauh ke depan agar desa mampu menyiapkan taman pemakaman umum bagi desa itu yang tersedia, terutama yang berbatasan dengan kebun. Dengan begitu, fasilitas umum atau fasilitas sosial itu kita antisipasi sejak sekarang. Yang sudah ada itu tadi penjelasannya oke, tapi juga ke depan itu menjadi penting. Sebuah bangsa yang besar, sebuah desa yang besar, jika ia juga menghormati para pendahulu-pendahulu pejuang desa itu, dan itu bisa diperlihatkan dari kemampuan menyediakan lahan itu. Nah, kalau kita lihat di kota misalnya, persoalan terbesar sekarang di kota adalah pemakaman umum itu. Di kampungnya Pak Sturman di Siantar, itu pemakamannya sudah sampai ke jalan, pemakaman umum dan seterusnya. Karena sudah habis, sampai bengkok-bengkok itu. Nah, saya mau katakan adalah, ini kesempatan kita untuk membuat undang-undang desa ini dalam konteks yang jauh ke depan, berpihak kepada kepentingan sosial dan kebutuhan masyarakat di situ.
Karena itu, apa yang sudah difirmankan Pak Subagio tadi penting itu. Karena membaca jauh ke depan tadi ini. Ya, jadi saya berpendapat bahwa harus kita rumuskan dengan tepat antisipasi ke depan agar desa juga mempersiapkan dirinya yang suatu ketika meninggal juga menghadap kepada Tuhan Sang Pencipta, lokasinya ada. Jadi kita siapkan dari sekarang pimpinan. Terima kasih, itu dari fraksi Partai Demokrat. Baik, Bang Inca, sekarang ini kan kita bicara soal tunjangan, ya kan? Ini tunjangan-tunjangan nih, penghasilan yang lain-lain. Tapi pikiran-pikiran Bang Inca tadi, saya rasa nanti menyangkut soal prioritas-prioritas penghasilan desa tadi, alokasinya kemana? Ke PKS, ini ke Pak Mujamil, luar biasa sekarang goyangnya biru nih. Kemarin dengan merah, sekarang ke kuning gitu. Silakan Pak. Awat jadi ketua ini Pak. Ya, Pak Mujamil. Makasih pimpinan. Iya, tanah kas desa atau tanah bengkok ini umumnya kan dimiliki oleh desa, apa istilahnya, desa induk, desa pemekaran. Kalau di Lampung mereka udah nggak punya ini, umumnya pada desa induk. Oleh karena itu kalau kita nyebutkan ini ya punya konsekuensi yang disebut Pak Firman tadi, atas nama keadilan semua meminta ini. Tapi nggak kita sebut, ini sudah berlangsung ya. Jadi menurut saya memang tidak perlu kita sebut tanah kas desa atau tanah bengkok ini. Kalau tadi kita mau rumuskan ulang pemanfaatannya seperti apa, ya kita buat penjelasan tersendiri untuk tanah kas desa atau tanah bengkok ini ya. Tetapi kalau kita tidak atur, ya dia berlangsung sebagaimana apa yang berlangsung saat ini gitu. Kita memasukkan, ya kita punya konsekuensi, harus mengadakan lagi untuk desa-desa pemekaran. Dan pemekaran tuh banyak Pak, satu desa itu Pak ya. Ini saran kami, jadi menurut saya tidak perlu disebutkan di sini karena semua tidak memilikinya ya. Kecuali kita ingin mengatur tersendiri tanah kas desa atau tanah bengkok itu apa kedudukannya ya. Pak Wahid tadi ya, mau definisi ulang terhadap itu, ya kita buat tersendiri. Demikian pimpinan. Baik, silakan ke Pak Anas. Terima kasih. Tanah bengkok ini sebenarnya bukan semata-mata pengganti gaji kepala desa. Bahkan selama ini tanah bengkok itu sering dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, termasuk untuk cadangan anggaran desa. Karenanya saya kira tidak perlu bengkok ini dicabut gegara kekhawatiran ini tabrakan dengan dana desa. Bahwa itu ada nomenklaturnya nanti yang dianggap terlarang oleh undang-undang, kita atur saja nomenklaturnya sehingga memungkinkan dua-duanya itu bisa jalan. Bisa dimengerti apa yang disampaikan Pak Firman soal asas keadilan atau asas ketidakadilan tadi, di mana daerah-daerah lain ada yang tidak menerima bengkok. Pertanyaannya, apakah di daerah lain itu malah jangan-jangan ada cadangan tanah atau aset lain yang namanya bukan bengkok. Ya, kalau ada kita masukkan aja sekalian bengkok dan apa misalnya. Saya tidak tahu apakah di daerah-daerah itu benar-benar tidak ada atau ada dalam bentuk lain. Nah, ini perlu kuliti lebih jauh. Kalau dana bengkok ini dicabut, karena ini sudah turun-temurun dari kakek-kakek kita, dari nenek-nenek kita, saya kira ya para kepala desa nanti akan kembali turun ke jalan. Terima kasih pimpinan. Saya kasih ke Pak Hendro, silakan Pak Hendro. Terima kasih Ketua. Jadi saya sependapat dengan pimpinan tadi bahwa sejarahnya tanah bengkok itu adalah sebagai pengganti gaji. Kemudian dalam perjalanannya ini yang kita tahu Pak, itu bahwa tanah kas desa itu
aturannya antara desa satu desa yang lain itu berbeda-beda juga. Karena ada yang dikelola oleh desa, kepala desa. Tetapi ada juga yang dibagi dengan perangkat-perangkatnya. Jadi kami tua dapat sendiri, kemudian bagian desa ada sendiri. Bahkan ada juga yang purna tugas itu dapat bengkok sendiri. Jadi begitu nantinya yang sekarang jabat ini ganti ini, yang ini ganti lagi, itu ada. Jadi kayaknya kalau mau diatur ini kok menjadi sulit, sulit sekali karena aturannya. Karena yang pertama tadi apa yang disampaikan Pak Firman, kita untuk kesamaan keadilan kita harus mengadakan, bahkan aturan-aturan yang tiap desa ini akhirnya juga akan kita membuat satu peraturan yang mungkin juga akan menyusahkan desa yang sudah melaksanakan itu. Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih. Ini kan sebenarnya kita ngatur soal tunjangan, ya kan, soal tunjangan saja ini. Boleh tidak kalau tanah bengkok itu satu kita tetap masukkan itu menjadi sumber tunjangan buat perangkat desa. Tapi sebenarnya dia lebih utama menjadi pendapatan asli desa. Ya kan? Karena kan gaji kepala desa yang selama ini dihasilkan terutama di Jawa itu dari tanah bengkok dengan Undang-Undang Nomor 6 semuanya gaji itu sudah ditetapkan. Tapi itu pilihan ya. Ada yang lebih banyak yang tidak setuju untuk tidak masuk, untuk tidak diatur, biarlah itu menjadi kearifan lokal. Ya, Pimpinan. silakan Bu Kiki. Terima kasih, akhirnya dikasih ngomong tadi nggak boleh. Saya menegaskan mungkin yang pimpinan sama ini memang betul 201 ini kan substansinya saya rasa tidak perlu masuk ke teknis. Ini kan teknis nih. Ya, seperti yang saya sampaikan teman-teman TA, saya mencoba menggoogling karena jujur pemahaman tanah bengkok ini buat kami yang di luar pemahaman kayak Pak Turman saya yang dari Sumatera ini agak awam gitu loh. Dan ternyata karena ternyata kan begini, itu tadi ini juga ternyata kenapa tanah bengkok ini menjadi permasalahan seringkali. Ini beririsannya sama undang-undang pokok agraria. Ada di dalam sini nih, gitu. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi jangan terjebak dalam situasi teknis. Karena 201 ini substansinya sudah cukup menurut kami, gitu. Jadi lebih baik tidak usah dimasukkan. Dan kedua, jangan juga sampai ada usulan rumusan tadi yang jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan. Saya sepakat kalau memang ketenaga kerjaannya dilepas jadi rancu juga. Kalau memang mau ya jaminan kesehatan titik gitu. Jadi tidak semua juga harus, mohon maaf Pak Wahid, tidak semua juga harus diakomodir gitu loh. Kalau memang tidak relevan. Nah kemudian saya mengingatkan saja bahwa undang-undang itu berlakunya nasional. Jadi tolonglah kalau memang kita mau merumuskan ini ya berlakunya nasional, tidak subjektif. Terima kasih pimpinan. Boleh pimpinan, sedikit. Ini satu putaran lagi ya, Pak Firman, habis ini ke Pak Anas. Baik, terima kasih pimpinan. Sebetulnya di 201 ini kan sudah jelas bahwa ini kan yang diatur kan menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan. Ini sudah clear sebetulnya. Tapi dengan adanya usulan Bu Lulu, ini malah menjadi rancu. Apalagi tadi yang namanya terminologi bengkok itu kan tidak ada di seluruh wilayah. Nah, kalau bengkok ini menjadi salah satu sumber penerimaan PAD karena tadi konsekuensi undang-undang desa, ini boleh. Oleh karena itu yang namanya untuk meningkatkan penghasilan kan tergantung nanti dinamika yang ada di desa itu. Kalau desa itu lebih dinamis tentunya akan lebih banyak PAD-nya, tidak hanya dari bengkok saja. Saya berkesimpulan bahwa ini tidak perlu diatur karena sudah cukup clear. Kalau saya mengusulkan bahwa 20C sudah cukup jelas. Namun nanti kalau ada penjelasan sebagai contoh seperti pimpinan sampaikan tadi, kami setuju. Antara lain ya penghasilan dari bengkok dan sebagainya boleh. Karena dengan munculnya bengkok ini menimbulkan seolah-olah tidak terpenuhnya rasa keadilan bagi kepala desa yang tidak punya bengkok dan yang punya bengkok. Masih pimpinan.
Silakan Pak Nas. Terima kasih pimpinan. Soal tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenaga kerjaan, tunjangan sosial, saya setuju tetap dipertahankan tunjangan kesehatan dan tunjangan sosial ketenaga kerjaan. Apanya yang tidak relevan? Untuk tunjangan sosial ketenaga kerjaan itu sebenarnya hak setiap tenaga kerja Indonesia, apakah itu tenaga kerja formal maupun tenaga kerja informal. Bahkan para petani, nelayan, mudin sekalipun semua berhak untuk mendapatkan tunjangan sosial ketenaga kerjaan yang di dalamnya ada tunjangan hari tua, ada tunjangan kecelakaan kerja, ada tunjangan pensiun dan sebagainya. Saya kira memang ini perlu diberikan kepada perangkat desa agar mereka juga mendapatkan tunjangan sosial ketenaga kerjaan karena dia merupakan bagian dari tenaga kerja. Saya tidak tahu itu formal atau tidak formal, formal itu. Yang tidak formal saja kita beri, apalagi yang formal. Terima kasih pimpinan. Ya, Bapak sekalian, saya rasa cukup ya. Jadi gini, intinya rumusan 201 ini sudah cukup, ya. Bahwa nanti itu ada penjelasan termasuk soal bengkok, kemudian jaminan sosial, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan itu akan dijelaskan di penjelasan. Karena begini, yang namanya, saya tidak tahu, nanti perangkat desa dan kepala desa itu statusnya jadi masuk enggak dalam nomenklatur yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pasti masuk Ketua. Nah, kalau masuk ya kita masukkan. Ya, Gitu. tambah sedikit aja pimpinan. Silakan Pak Obon. Pertama, dalam jaminan ketenagakerjaan itu kan ada 4 program. Kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua. Kalau toh program itu masuk, pensiun rasanya susah. Jaminan pensiun susah. Tapi untuk jaminan kecelakaan kerja itu harus. Iya, kan ada boleh dibagi. Kita ambil 2 program atau berapa program. Begitu juga dengan jaminan kematian, itu juga penting. Sekarang kan rata-rata 40 juta itu lumayan, hanya dengan membayar 16 ribuan kalau nggak salah, dia akan mendapatkan jaminan ketika terjadi kecelakaan kerja di luar kesehatan dan ketika terjadi kematian. Paling 2 program yang mungkin. Terima kasih. Artinya dari 4 yang dijamin itu boleh ikut 2, ya. Jaminan kecelakaan dan jaminan kematian ya. Saya rasa setuju ya. Yuk. Lanjut. Di halaman 34 di nomor 202 di huruf D ada masukan dari Bu Desi Fpan, frasa dalam bentuk uang dicari padanan katanya, sehingga usulan rumusannya menjadi yang dimaksud dengan tunjangan purna tugas adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi kepala desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu. Sudah dikonsultasikan dengan ahli bahasa, Pak Ketua. Setuju ya? Kemarin ini kan kita setuju bahwa ada purna tugas, bukan pensiun. Karena itu agak sulit untuk di cover kalau pensiun. Tapi purna tugas, ya kayak seperti anggota DPRD kita lah kira-kira ya Pak. Jadi ada sekian kali. Nah, menyangkut soal formulanya biar diatur lebih lanjut lah dengan PP kita, nggak usah terlalu cantumkan di dalam undang-undang, repot. Nanti kita mengambil alih kewenangan eksekutif kalau itu. Tapi intinya kan harapan ada uang purna tugas bisa diatur, akomodir. Setuju ya? Halaman 34 di nomor 203 ada masukan dari Pak Johan Budi FPDIP dan Pak Obon FPD. Itu ada kesalahan di tulisan F Gerindra. Pak Obon mau lapor ke aparat penegak hukum enggak?
masukannya adalah perlu pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi kepala desa. Catatannya, ketentuan ini sudah diatur dalam pasal 26 ayat 3 huruf E, mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Dan ini juga sinkron dengan beberapa peraturan yang berkaitan dengan jabatan-jabatan politik lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua yang bijaksana. Jadi kenapa tadi saya sampaikan bahwa perlu ada TA itu atau tim ahli nyatat yang begini-begini kita ngomongin. Saya paham betul bahwa perlindungan hukum itu ada di pasal 26 ayat 3. Kemarin saya baca itu juga. Tapi Anda tidak mencatat penjelasan Anda kenapa perlu ada penjelasan perlindungan hukum. Bahwa kata-kata perlindungan hukum itu ada. Maksud saya gini, seringkali terjadi di lapangan ya, terutama berkaitan dengan penggunaan APBDes yang kemarin beberapa waktu lalu saya sampaikan juga ke Pak Ketua. Tidak semua kepala desa itu paham tentang laporan atau pelaporan penggunaan APBDes ya. Ini bisa jadi objek atau bisa jadi persoalan hukum ya, baik itu oleh kejaksaan maupun oleh kepolisian. Karena itu perlu ada penjelasan, maksud saya yang dimaksud perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan itu seperti apa. Itu maksud saya. Kalau kata-kata perlindungan hukum saya juga paham Bapak, dan itu saya juga baca juga kemarin itu. Karena itu penting, berkali-kali saya sampaikan apa yang kita omongkan itu dicatat detail gitu. Yang saya maksud itu Pak Ketua, perlindungan hukum itu seperti apa. Saya ambil contoh Pak Ketua, beberapa waktu yang lalu waktu itu Presiden Jokowi bertemu dengan bupati, wali kota dan juga gubernur ya. Ada beberapa kebijakan di dalam penggunaan APBD itu yang kemudian belum selesai sudah jadi persoalan hukum gitu. Karena itu kalau di tingkat Pemda kota, kabupaten atau provinsi itu ada inspektorat ya yang kemudian memfilter bahwa penggunaan APBD itu sudah sesuai dengan jadi ada ininya, ada apa istilahnya itu ada audit ya yang dilakukan oleh inspektorat, sehingga itu tidak boleh kalau sudah dari inspektorat itu tidak boleh dipersoalkan secara hukum oleh penegak hukum. Tapi ini khusus berkaitan dengan penggunaan APBD ya. Ini tidak termasuk misalnya ada wali kota atau bupati, gubernur terima suap gitu misalnya, bukan itu gitu, tapi berkaitan dengan penggunaan APBD-nya. Nah, di dalam pasal 26 ayat 3 huruf E ini kan mendapatkan perlindungan, ini juga tulisannya perlindungan, salah juga ini, perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Nah ini apa gitu maksud saya Pak TA. Jadi perlu ada penjelasan yang kemarin saya panjang lebar bicara itu. Begitu Pak Ketua, terima kasih Pak Ketua. Baik, jadi gini, rumusan pasalnya buat Pak Johan Budi udah clear. Tapi masalahnya itu tidak menjadi clear kalau nggak dijelasin, karena tidak semua wajib dilindungi. Tentu ada kebijakan-kebijakan tertentu yang limitasinya kita bisa memahami bahwa ini harusnya tidak boleh dikriminalisasi gitu loh. Kira-kira begitu Pak Budi ya? Ya. Ya gini Ketua, saya usul sendiri. Nah, silakan. Apa yang disampaikan, izin Ketua, apa yang disampaikan oleh Pak Johan itu penting menurut saya. Karena saya kesian juga dengan kepala desa dan perangkat desa. Kadang-kadang LSM yang melaporkan Pak, belum tentu itu salah, tapi tidak ada sebenarnya dari kerugian nggak ada, cuman salah prosedur aja, itu mereka diperas, ya.
Nah, oleh karena itu menurut saya perlu bahwa perlindungan hukum yang di sini nih kira-kira gambarannya jika sudah dilakukan audit oleh BPKP ya, atau inspektorat, maka dia sudah clear sebenarnya dari sisi pelaporan dan pelaksanaan dari anggaran yang digunakan. Kira-kira begitu. Karena saya kesian ini Pak, ya mereka nggak tahu masalah. Kira-kira dilaporkan LSM kepalanya pusing. Itu laporan kepala desa ke saya tuh paling banyak itu soal itu. Terima kasih. Baik, ini sambil dirumuskan, kita pending dulu ya Pak. Khusus untuk penjelasannya silahkan nanti dirumuskan kembali menyangkut soal ini. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Baik. Izin pimpinan, pendingnya maksudnya kita pending dulu. Tutup Pak. dulu, Masalahnya kita urusan- isoma dulu atau gimana nih? Yang ini aja. Oh, yang ini aja. Oh, siap. Kita jam 12 kita isoma Pak. Silakan lanjut. Baik. Di halaman 36 di nomor 213 di huruf G mengenai mengundurkan diri sebagai kepala desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali. Ada masukan dari Pak Firman, FPG dan Pak Hinca, FPD. Ketika Kades mengundurkan diri dan digantikan PLT, maka penggantinya harus berasal dari desa tersebut. Catatan, secara substansi usulan ini bertentangan dengan putusan MK nomor 128 garing PUU 13 garing 2015 pasal 33 huruf G dan pasal 50 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat. Jadi di situ memang dibebaskan, tidak harus yang berdomisili di desa setempat. Terima kasih. Saya kembalikan dulu ke pengusul. Apakah masih mau tetap diteruskan usulan ini atau dengan penjelasan bahwa ini sudah ada putusan MK-nya? Silakan Pak Firman. Kalau itu sudah menjadi keputusan MK, itu kan keputusan tertinggi, final and binding. Kalau saya minta memaksakan berarti saya akan berhadapan sama ketua MK. Baik, dengan demikian tidak perlu kita mendapat persetujuan ya karena Pak Firman mencabut. Baik. Silakan ke berikutnya. Di halaman 38 di nomor 227 di huruf A, memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat desa setempat setiap akhir tahun anggaran. Ada masukan dari Pak Johan Budi, FPDIP. Apa yang dimaksud dengan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa? Diberikan usulan penjelasan. Yang dimaksud dengan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain adalah informasi pembangunan infrastruktur desa dan informasi keuangan desa. Izin pimpinan, ini kalimatnya nggak enak banget dibaca ini. Jadi yang dimaksud dengan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa adalah gitu loh, jangan antara lain. Berarti ada lagi yang lain dong selain ini. Kan gitu nih. Baik. Usulan itu kita kembalikan ke ahli bahasa. Ya. Ya. Apa mau pakai antara lain atau adalah biarlah menjadi domainnya Pak Wisnu ya. Ya, karena izin Pak Wisnu ini sudah 4 hari ini belum bicara Pak, jadi perlu kita bicara sebentar. Nah, kira-kira saya balikin dulu ke pengusul. Apakah rumusan penjelasan yang diusulkan oleh TA sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh Pak Johan Budi? Terima kasih Ketua. Ini belum memenuhi apa yang saya maksud. Jadi poin utamanya yang perlu di-bold adalah masyarakat paham tentang apa sih yang digunakan, apa sih yang dilakukan oleh kepala desa terhadap APBDes-nya gitu. Jadi masyarakat itu tahu APBDes desa ini besarnya segini, itu akan digunakan untuk ini gitu. Nah, saya nggak tahu ini apa rumusan ininya, bukan soal pembangunan infrastruktur, tapi itu tadi
itu di beberapa desa sekarang itu sudah ada ditempel di balai desa atau di tempat balai pertemuan gitu, ditaruh di papan gede gitu, itu dijelasin APBD desa X tahun anggaran ini itu digunakan untuk ini. Memang tidak detail banget ya, tapi ada di situ untuk misalnya pembangunan jalan sekian perlu waktu berapa, itu sudah ada gitu. Nah, maksud saya penjelasannya itu lebih kepada di persoalan itu sebenarnya. Jadi masyarakat desa mengacu pada bahwa pemerintahan desa harus memberi penjelasan kepada publik, informasi itu berkaitan sama penggunaan APBDes di desa itu. Kira-kira itu Pak Ketua, mungkin bisa dinikan lagi sama teman-teman di TA. Pak Ketua dikit nambahin boleh? Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Ini sebelum dipanggil Pak Kapoksi saya. Jadi kawan-kawan TA dan kawan-kawan Balek, saya rasa yang namanya pertanggungjawaban ke atas ke bawah itu perlu. Jadi tidak meniadakan juga ke Bupati Wali Kota sebagai penguasa daerahnya gitu, pemerintah daerahnya. Nah, kalau di dalam desa ini kan kalau tidak salah tuh ada annual namanya apa sih, musren atau apa, saya nggak paham lah ya, itu teknisnya apa, mungkin silahkan ditanyakan sama perangkat desanya, itu kan ada. Jadi apa yang sudah dilaporkan ke Bupati Wali Kota adalah sebuah kewajiban juga yang juga diiringi dengan dengan masyarakat desa melalui mekanisme tertentu. Seingat saya tuh ada polanya sendiri mereka rapat desa itu loh ya. Jadi mungkin penambahannya tidak perubahannya itu memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada Bupati Wali Kota dan gitu loh. Jadi semua terakomodir karena kan pertanggungjawaban juga harus ada dari pemerintah daerah gitu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan usulan ini kita pending dulu ya untuk bisa dielaborasi lagi menyangkut soal apa sih itu penyebaran informasi, poin-poin apa yang penting. Ini bukan soal rumusan pasalnya, sudah bagus urusan pasalnya. Cuman di penjelasannya yang penting untuk dielaborasi. Ya, jadi poin-poin apa sih yang harus kita sebarluaskan? Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah pukul 12, kita sholat dulu dan teman-teman ada yang mau rapat fraksi silahkan. Insya Allah sidang saya skor sampai dengan pukul 1.